Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, PNS P3K, para guru dan para pelajar, demikian dengan para TNI Polri, yang mana ke depan di tahun 2025 ada kabar gembira yang harus direalisasikan oleh pemerintah yang baru nantinya. Informasi terkini bahwa makan siang gratis dipastikan masuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau masuk dalam APBN 2025. Dibahas Jokowi pada Senin. Nah, Senin kapan ini Bapak Ibu? Tentu itulah yang perlu kita ketahui pada informasi kali ini, sebagaimana informasi yang dimuat oleh CNN Indonesia. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama supaya lebih jelas dan lebih akurat apa informasinya mengenai makan siang gratis yang dipastikan bahwa akan masuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2025 tahun depan yang segera akan dibahas oleh Presiden Jokowi pada Senin depan. Bapak Ibu, langsung saja pada informasinya. Jakarta CNN Indonesia memuat satu informasi penting terkait dengan program makan siang gratis yang disampaikan oleh Prabowo Subianto yang dipastikan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau masuk dalam APBN 2025. Kita ketahui bersama bahwa sebagaimana yang disampaikan langsung oleh calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka pada kampanye sebelum Pilpres 14 Februari 2024 beberapa waktu yang lalu, bahwa makan gratis dan susu gratis itu wajib direalisasikan. Kata masuk di sini maksudnya masuk ya, kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikutip dari CNBC Indonesia pada Jumat 23 Februari 2024. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan program makan siang dan susu gratis Prabowo akan dibahas dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 tahun depan. Airlangga mengatakan pembahasan KEM PPKF 2025 bakal dilakukan minggu depan, yakni Senin pada 26 Februari 2024, 3 hari lagi ke depan. Jadi pembahasan dilakukan langsung dalam rapat sidang Kabinet Pemerintah Presiden Joko Widodo. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Ini satu hal yang meyakinkan kita bahwa program makan siang dan susu gratis yang disampaikan oleh Prabowo dan Gibran ini benar-benar akan direalisasikan tahun depan. PPKF sedang dibahas. Nanti pada Senin 26 Februari 2024 akan ada sidang kabinet. Jadi tunggu saja Senin, tandas Erlangga. Nah Bapak Ibu terkait dengan informasi ini, ya mari kita pantau bersama apa yang akan dibahas terkait dengan makan siang dan susu gratis sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Di lain sisi, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN, Budiman Sujatmiko, mengatakan bahwa sasaran program ini adalah 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia. Ia menyebut pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai 450 triliun per tahun. Tidak tanggung-tanggung Bapak ya, 450 triliun per tahun. Nah, tentunya bukan masalah dananya yang dipikirkan, tetapi demi kesehatan ya warga negara Indonesia, terutama para pelajar. Akan tetapi, Budiman mengklaim Prabowo dan Gibran Rakebuming Raka hanya akan menghabiskan sekitar 120 triliun untuk pelaksanaan program ini di tahun pertama.
Jadi kalkulasi yang 450 triliun itu yaitu untuk program jangka panjang, yaitu selama program satu periode 5 tahun diprediksi 450 triliun. Namun tuntutan pertama disampaikan bahwa akan menghabiskan biaya sekitar 120 triliun saja. Yang menyebutkan akan ada konsolidasi badan usaha milik desa atau BUMDes, UMKM, dan koperasi untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan-bahan tersebut. Sementara itu, industri besar pangan nasional diharapkan berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian. Dengan pendekatan gotong royong, produksi pangan seperti ini diperkirakan terjadi penghematan hingga 40% sampai 50% dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir, sehingga alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar 50 triliun hingga 60 triliun saja. Ini tuturan Budiman dalam keterangan resmi yang diterima cnnindonesia.com pada hari Rabu 21 Februari 2024. Jadi berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan sampling 75,26%, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak terkejar. Mereka mengantongi 65 ribu 65 juta 49.492 suara atau sama dengan atau setara dengan 58,89%. Itu adalah perolehan suara yang didapatkan pada Pilpres pada 14 Februari 2024 beberapa hari yang lalu. Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapatkan 26.581.455 suara alias 24,6%, sedangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD harus puas menjadi yang paling buncit dengan 18.833.011 suara atau 17,5% saja. Itu adalah hasil perolehan suara pada Pilpres 14 Februari 2024 beberapa waktu yang lalu. Dengan demikian, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa apa program Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan tercapai, pasti akan merealisasikan hal ini. Sebab ini sudah dipikirkan matang-matang sehingga berani disampaikan kepada publik bahwa makan siang gratis dan susu gratis ini wajib menjadi satu realita ketika sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029 dengan dana yang cukup dan akan disediakan. Demikian informasinya, semoga hal ini menjadi satu kenyataan. Mari kita dukung dan doakan kiranya pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi berkat bagi semua warga negara Indonesia. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.